ونفعنا به بعلومه وأسراره وبركاته في الدارين آمين. وأما جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فيدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فاستسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. Wa amma jawazut tawassuli, dan adapun pembolehan bertawassul bi ghairin nabiyyi, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal auliyai, berupa bertawassul kepada para aulia, para wali, wassalihin, dan bertawassul kepada para orang-orang yang soleh. Fayadullu, maka menunjukkan, lidzalika, karena hal tersebut, bertawasul kepada para wali dan para solih, ma rawahu, ma pada hadis rawahu, yang meriwayatkan pada ma al-Bukhari, siapa Imam al-Bukhari, fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya al-Bukhari. An Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah anhu kepada Sayyidina Anas. An Umar, dari Sayyidina Umar ibnul Khattabi, yang putranya Khattab. Karena ada siapa Umar, idza uhibu, tatkala atau ketika kemarau, siapa kaum, siapa umat, istasqa, maka meminta hujan, berdoa minta hujan siapa Umar, bil Abbasi, dengan perantara Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib, yang putranya Abdul Muttalib, pamannya Nabi nanti. Faqala, maka berdoa siapa Sayyidina Umar. Ini lafaz doanya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, kunna, berada siapa kami, natawassalu, yaitu bertawassul, ilaika, kepadamu, binabiyyina, dengan perantara nabi kami, fatasqina, maka berilah hujan pada kami, wa inna, dan sesungguhnya kami, natawassalu, bertawassul siapa kami, ilaika, kepadamu, bi'ammi nabiyyina, dengan perantara pamannya nabi kami, fasqina, maka berilah hujan siapa kami. Qala, berkata siapa Sayyidina Anas, fayusqawna, maka dihujani siapa kaum, siapa umat. Nah, jadi setelah sebelumnya kita mengkaji tentang bolehnya bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 keadaan, dengan 3 kondisi.
Ya, yakni yang pertama, kondisi ketika Nabi belum diciptakan, ya, Nabi belum dijasadkan, itu dihukumi boleh, sebagaimana Sayyidina Adam, Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad untuk meminta pengampunan doa ketika memohon ampunan kepada Allah. Doa mohon ampunnya itu bertawassul kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammadnya belum tercipta, belum diwujudkan. Kemudian yang kedua yaitu dihukumi boleh juga bertawassul saat Nabi sudah terwujud, saat Nabi sudah terlahir, saat Nabi sudah berada di alam dunia, ya. Nah, kalau itu contohnya banyak, ya, para sahabat, tentu saja para sahabat selalu bertawassul kepada Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, dihukumi boleh juga bertawassul dalam kondisi Nabi sudah wafat kembali, Nabi sudah kembali meninggalkan alam dunia, artinya sudah wafat. Itu boleh dihukumi juga boleh, dikuatkan beberapa hadis dan beberapa athar para sahabat bertawassul kepada Nabi di saat Nabi sudah wafat. Bahkan Nabi juga mengajarkan semasa hidupnya bahwa kondisinya Nabi ketika hidup, kondisinya Nabi ketika sudah wafat nanti itu sama dengan kondisinya Nabi ketika masih hidup. Dari situlah mengkias para ulama bahwasanya boleh bertawassul kepada Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammadnya sudah wafat. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, oke, itu kan kepada Nabi, kepada Rasul, tentu saja boleh. Masih banyak yang sepakat itu, ya, termasuk golongan Ibnu Taimiyah. Sebagian juga sepakat dengan itu, masih mengamini, masih mengimani, ya, tentang pembolehan bertawassul kepada Nabi Muhammad dengan 3 keadaan tadi. Nah, yang jadi perdebatan itu adalah ketika bertawassul kepada selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya kepada para aulia, para wali, para orang soleh. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, sedangkan kekeh ngeyel golongan Ibnu Taimiyah itu mengharamkan bertawassul kepada manusia. Ya. Kalau tadi Nabi ada yang sepakat, gitu, masih ada yang ikut mengimani. Nah, kalau selain Nabi total mereka tidak memakainya atau tidak mau, bahkan mengharamkan dan menganggap perbuatan bertawassul kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Nah, itu kan jadi masalah nanti. Akhirnya kita niat ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain dianggap kita mensekutukan Allah, dianggap musyrik. Itu kan jadi masalah. Akhirnya kan timbul keresahan di masyarakat. Terus ini bagaimana, orang kita udah biasa tawassul, udah biasa bertawassul. Ujuk-ujuk datang ada ustadz mengatakan itu haram, itu bid'ah, itu perbuatan musyrik. Enggak gemeteran gimana masyarakatnya dibilang begitu. Pas banget lagi rajin-rajinnya ibadah, ternyata dikatakan ibadahnya itu adalah hal yang salah, hal yang haram.
Dari situlah ya, di antara alasan Kiai Lili Maksum menerbitkan atau menulis mengkarang kitab ini untuk ya, bukan membantah mengklarifikasi gitu ya, untuk mengklarifikasi tentang ya satu diantaranya adalah hukum bertawassul. Wa amma jawazut tawassul, kita kembali ke kitab. Dan pembolehan bertawassul kepada selain Nabi itu ada kok dalilnya. Fayadullu lidzalika marahul Bukhari, ada dalilnya, bukan tanpa dalil. Kan biasanya begitu selalu. Ketika apa yang kita lakukan menurut mereka harus ada dalilnya. Kalau yang berkaitan dengan ibadah itu harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Nah ini fayadullu lidzalika marwahul Bukhari. Dalilnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam kitabnya Imam Bukhari. Nah, kalau udah nanyain dalil kemudian bawa-bawa nama Imam Bukhari, itu sudah pasti sahih. An Anas, riwayatnya dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Umar, ceritanya suatu hari, suatu masa setelah ya, ini pasti mungkin ceritanya setelah wafatnya Rasul, pasti gitu ya, sebab kalau Rasul masih ada nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ada cerita ini. Jadi setelah Rasul wafat, beberapa masa setelah Rasul wafat, umat muslim pada saat itu ditimpa musim kemarau ya. Kohitu atau kohtun itu musim kemarau ya. Paila, musim kemarau berkepanjangan. Jadi nggak di mana yang namanya musim kemarau itu mengakibatkan terpuruknya roda ekonomi ya, bukan di kita doang, di mana-mana, termasuk di Arab sana. Di zaman sahabat kayak begitu sama. Kalau kemarau ya udah ikut paila. Ya gimana yang pertanian nggak bisa nanam ya kan? Yang berternak juga sama. Hewan ternaknya banyak yang mati gara-gara nggak dapat minum. Orangnya ya pugu, pasti kena wabah penyakit gara-gara kekurangan air. Jadinya jarang mandi dan sebagainya dan sebagainya. Nah singkatnya, setelah kemarau berkepanjangan, Sayyidina Umar mungkin waktu itu selaku pemimpin, selaku Amirul Mukmininnya, selaku khalifahnya, memutuskan untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk berdoa meminta hujan. Nah ketika berdoa, selesai melaksanakan sholat, berdoa, Sayyidina Umar bertawasul kepada Sayyidina Abbas, yang mana Sayyidina Abbas ini merupakan pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini mana lafaz doanya itu, ya ini tadi Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Jadi kalau kita bahasain mah, ya Allah, dengan atau demi nabimu kami minta hujan, dan demi paman nabimu kami minta hujan. Jadi bawa-bawa nabi dan bawa-bawa paman nabi. Nah bawa-bawa nama ketika berdoa itulah yang disebut dengan tawassul ya. Sebagaimana kita kan biasanya selalu tuh menyandingkan ya doa-doa itu
Ya pasti Kanjeng Rasul nggak ketinggalan Tuan Syekh Abdul Qadir. Itu tawasul namanya itu. Bahkan di apa syairan tahlilnya aja jelas ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Itu bentuk-bentuk tawasul di antaranya. Nah, itu dihukumi boleh karena merujuk pada dalil ini. Pada dalil Sayyidina Umar pernah melaksanakannya, pernah melakukannya, bertawasul kepada pamannya Nabi Muhammad SAW. Terus kata Sayyidina Anas yang meriwayatkan hadis ini, gitu ya. Kemudian fayusqauna, maka setelah selesai Sayyidina Umar berdoa tadi, ya, bertawasul kepada Nabi dan bertawasul kepada Sayyidina Abbas, seketika itu juga fayusqauna, hujan. Ya. Setelah bertawasul, ya, berdoa bertawasul, kemudian dikasih hujan. Atau masih tajam zaman sahabat, doa minta hujan. Zaman kita berapa kali minta hujan ya? Enggak hujan-hujan. Insya Allah. Ya, beda ya, beda. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lamma istasqa bil Abbasi, ketika meminta hujan bil Abbasi dengan perantara Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah anhu kepada Sayyidina Abbas. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasul, yaro itu memandang atau melihat, siapa Rasul lil Abbasi kepada Sayyidina Abbas, ma yarul waladu, ma yaro sebagaimana melihat al waladu siapa anak, lil walidi kepada orang tua. Faqtadu, maka apa? Manut, bahasa Indonesia manut apa? Taat gitu ya. Patuh ya. Faqtadu, maka patuhlah kalian bihi kepada Sayyidina Abbas, fi ammihi, di dalam pamannya Rasul al-Abbasi, jelasnya Sayyidina Abbas. Wattakhudhu, dan ambillah siapa kalian hu pada Sayyidina Abbas, wasilatan, sebagai wasilah, sebagai perantara, ilallahi, kepada Allah. Intaha, telah selesai Al-Mawahib, dan kitab Al-Mawahib. Jadi setelah Sayyidina Umar berdoa tadi gitu ya, mungkin kondisinya juga sudah terkabul, sudah hujan, maka Sayyidina Umar lanjut berpidato gitu ya, lanjut berpidato, yang mana pidatonya itu singkatnya begini, memberitahukan kepada umat yang hadir ketika itu bahwa kenapa alasannya tadi Sayyidina Umar doa kok bawa-bawa perantara pamannya Nabi, bawa-bawa nama Sayyidina Abbas. Kata Sayyidina Umar, karena Rasul itu memandang pamannya, yakni Sayyidina Abbas, itu sebagaimana pandangan seorang anak kepada bapaknya. Jadi sayangnya Nabi Muhammad kepada pamannya Sayyidina Abbas ini sebagaimana sayangnya seorang anak kepada bapak. Itu berarti betapa memuliakannya Nabi kepada Sayyidina Abbas, bukan tanpa alasan. Ya pasti alasan utamanya ya karena paman,
ya, karena pamannya tentu saja. Tapi bukan cuma itu, gitu ya. Bukan cuma itu. Ada hal lain kenapa Nabi begitu memuliakan Sayyidina Abbas. Nah, maka oleh karena itu kata Sayyidina Umar, maka patuhlah kepada Sayyidina Abbas, ya sebagaimana Nabi juga memuliakan Sayyidina Abbas. Maka jadikanlah Sayyidina Abbas ini sebagai wasilah, ya, sebagai perantara, atau kalau bahasa kitanya jadiin keramatnya kita, sebagaimana kita menjadikan orang tua kita sebagai keramat. Tuh, begitu diantaranya. Nah, berdasarkan dalil ini, gitu ya, berdasarkan dalil ini jelas bahwa ya bertawasul kepada para wali yang sudah jelas kewaliannya, ya, atau kepada orang-orang yang solih yang sudah kita yakini kesolihannya, itu boleh-boleh saja. Toh bertawasul, apa sih bertawasul? Berkali-kali ya kita membahas tawasul itu perantara, cuman perantara, bukan utama, bukan tujuan utamanya. Ya tujuan utamanya meminta itu, doa itu kepada Allah. Ya, cuman karena kita ngerasa jauh, ya, belum sedekat itu sama Allah, maka kita butuh perantara orang-orang yang sudah dekat, kita yakini dekat sama Allah. Itulah disebut wasilah atau tawassul. Nanti ada yang membantah, misalnya, itu kan tidak diperintah sama Nabi. Dalil yang tadi kita bahas itu bukan merupakan perintah Nabi, bukan juga pekerjaan Nabi. Itu makan pekerjaannya Umar, misalnya. Pekerjaannya Sayyidina Umar, maka itu bukan sunnah Nabi, itu mah berarti sunnah Umar. Kira-kira nanti ada yang pasti ada yang membantah seperti itu. Baik. Wa fi'lu Umar radhiyallahu anhu, dan adapun pekerjaan Umar yang tadi itu maksudnya, ya, pekerjaan Umar radhiyallahu anhu hujjatun, yaitu suatu hujjah, suatu argumentasi, liqaulihi, karena ucapannya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alal haqqa, menjadikan siapa Allah, al-haqqa, pada sesuatu yang hak, pada sesuatu yang benar, atau pada sesuatu yang nyata, ala lisani Umar, atas lisannya Sayyidina Umar. Rawahul Imam, meriwayatkan pada hadis Al-Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Jadi meskipun itu tadi merupakan pekerjaannya Sayyidina Umar, ya, atau kita sebut sebagai sunnahnya Sayyidina Umar, tapi boleh kita amalkan, boleh kita jadikan sebagai hujjah, boleh kita jadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena ada hadis dari riwayat Imam Ahmad dan riwayat At-Tirmidzi bahwa Rasul pernah bersabda, yang mana sabdanya adalah Allah telah menjadikan kepada lisannya Sayyidina Umar itu adalah suatu kebenaran. Artinya apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar itu sudah dijamin kebenarannya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau singkatnya apa yang dikatakan Umar udah pasti kagak salah, bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kalau nggak mau percaya sama Sayyidina Umar, karena itu tadi yang mengerjakan Sayyidina Umar,
cuman mau percayanya kalau itu dari Nabi. Nih Nabi bilang begitu. Kata Nabi, apa yang dilakukan Umar itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, jaminannya yaitu saya sendiri, Nabi Muhammad sendiri. Bahkan Allah tadi, ya, karena bawa nama Allah, Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Allah yang menjadikan lisannya Sayyidina Umar, ya, ucapannya yang keluar dari lisannya Sayyidina Umar itu al-haqqa, sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Nah, ayo, mau nggak percaya sama Sayyidina Umar berarti nggak percaya kepada baginda Nabi. Atau lebih ekstrimnya, nggak mau percaya kepada Sayyidina Umar, nggak mau percaya sama Allah. Orang Allah yang menjadikan lisannya Umar benar. Ketika Umar ngomong tapi disalahin atau dibantah. Bahkan ada kelanjutannya. Wa qala fi haqqihi, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqihi, di dalam haknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Andai ada, lau kana, andai ada, ba'di, apa setelahku, nabiyun, yaitu seorang nabi, lakana, maka pasti ada apa nabi, Umar, itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rawahul Imam Ahmad dan Tirmidzi, meriwayatkan pada hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wal Hakim dan Imam Hakim fil Mustadraki, di dalam kitab Al Mustadrak, an Uqbah, dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Warawa, dan meriwayatkan At-Tabrani, Syafi'i At-Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir, an Abi Darda, dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Rasul pernah bersabda yang bunyinya, andaikan setelah zaman atau setelah kenabianku, kata Nabi, itu ada nabi lagi, gitu ya, masih ada nabi, artinya kalau aku bukanlah nabi yang terakhir, ya, kalau kita terjemahkan gitu kira-kira, kalau aku bukanlah nabi yang terakhir, maka setelah aku selesai tugas kenabiannya, maka Umarlah yang paling pantas menjadi nabi, gitu ya. Saking tadi ya, saking ya luar biasanya Sayyidina Umar, ya, dengan beberapa keistimewaan dan kemuliaannya. Bahkan ada hadis, sampai-sampai ada hadis yang bunyinya tadi seperti itu, andai setelahku ada nabi, itu pasti Umar, kata Nabi. Nah, cuman hati-hati, ini hadis dhaif, gitu ya. Kita harus fair, ya. Nih, hadis yang ini nih, yang bunyinya andai setelahku ada nabi, itu pasti Umar. Nah, ini hadisnya dhaif, jadi jangan dijadikan hujjah. Kalau yang ini, cuman kalau yang tadi mah sahih, ya. Kalau yang Allah menjadikan lisannya Sayyidina Umar itu benar, itu sahih. Nah, kalau yang ini, yang andai setelahku ada nabi, itu pasti Umar, itu hadisnya dhaif. Cuman kalau untuk meyakinkan pribadi, ya, meyakinkan pribadi itu sah-sah saja dipakai. Ya, cuman kalau berbicara di umum kita harus fair. Dhaif kita katakan dhaif. Jangan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi kita pakai hadis-hadis yang dhaif, ya. Atau kita tidak jelaskan itu hadisnya dhaif. Cuman kalau pribadi mah, ya, boleh saja dipakai. Ya. Apalagi kalau saya pribadi, walaupun itu dhaif, saya meyakini
Sebab ya kalaupun betul kita cinta kepada baginda Nabi, ya, kalaupun kita betul cinta kepada baginda Nabi, apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi, kita harus yakini itu. Pribadi. Ya kecuali keluar dari jalur syariat. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa oh ini hadis Nabi, tapi bunyi hadisnya melanggar syariat. Oh, udah pasti itu nggak mungkin dari Nabi. Tapi kalau selagi itu hadis, meskipun dikatakan bahwa itu hadisnya palsu, bukan doif lagi, doifnya masih mendingan. Ya, doif itu bukan palsu ya. Doif itu hanya lemah, jalur periwayatannya lemah. Nah, bahkan ada hadis yang palsu, hadis yang mardud, yang tertolak dan sebagainya. Nah, kalau isinya baik mah, apalagi isinya tentang fadilah ibadah, ya Imam Nawawi sepakat untuk fadilah ibadah, hadis-hadis yang dhaif mah boleh diamalkan. Fadilah ibadah yang nggak boleh itu hadis dhaif dipakai hujjat untuk hukum. Ya, itu baru tidak boleh menggunakan hadis yang lemah untuk menentukan hukum halal haram, itu nggak boleh. Kalau sekedar fadilah ibadah, sunnah gitu ya boleh saja. Itu untuk fadilah ibadah. Boleh Imam Nawawi berpendapat itu memperbolehkan menggunakan hadis-hadis yang dhaif di fadilatil a'mal, untuk fadilah beribadah. Nah, cuman kalau ini mah bahaya nantinya. Kalau kita pakai sebagai hujah hukum yang mengatakan andai ada Nabi setelahku itu pasti Umar, nantinya bisa-bisa dikias sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, berarti bener dong itu dulu di Bogor ada Musadek, berarti itu juga Nabi, gitu kan Pak Ayah nantinya. Karena ada hadis ini gitu. Atau aliran yang punya Nabi sendiri itu Ahmadiyah. Oh, berarti Ahmadiyah itu benar itu juga Nabi, itu Nabi terakhir itu. Buktinya ini ada hadis yang mengatakan andai ada Nabi setelahku, oh, berarti ada kemungkinan iya ada gitu ya. Ada kemungkinan iya ada, kan bahaya. Makanya nggak boleh kalau untuk menentukan, apalagi itu kaitannya dengan akidah, nggak boleh. Hadisnya dhaif dipakai untuk akidah, nggak boleh. Ya, harus yang sahih. Ya. Nah, kita lanjutkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda satu Rasul, iqtadu, patuhilah atau ikutilah bil ladaini, kepada dua orang, mim ba'di, setelahku atau setelah wafatku. Abi Bakrin, jelasnya Sayyidina Abi Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, yakni Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar, hablullahi, yaitu talinya Allah, al-mamdudu, yang dipanjangkan. Wa man tamassaka, dan barang siapa berpegang bihima, kepada keduanya, faqad tamassaka, maka sungguh telah berpegang bil urwatil wuthqa, kepada tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh, lam fisama, yang tidak akan terpotong atau tidak akan terputus, laha, kepada urwah. Wa inna mastasqa, dan sesungguhnya dan adapun sesungguhnya meminta hujan Umaru, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bil Abbasi, kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, walam yastasqi, dan tidak meminta hujan bin Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyubayyina, untuk menjelaskan
Siapa? Sayyidina Umar linnasi kepada manusia jawazal istisqai, bolehnya ya berdoa meminta hujan bi ghairin nabi, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna dzalika, dan karena sesungguhnya hal tersebut la haraja, itu tidaklah berdosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah dua orang setelahku, kata Nabi. Siapa itu? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Kata baginda Nabi, kenapa harus diikuti? Karena keduanya itu adalah tali-talinya Allah yang dipanjangkan. Dan barang siapa yang berpegang kepada keduanya, ya, berpegang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berpegang kepada Sayyidina Umar, maka itu sama saja dengan berpegang kepada urwatil wuthqa, ya, tali yang kokoh atau syariat yang kokoh yang tidak mungkin terputus, gitu. Dan Sayyidina Umar mengajarkan kepada manusia, kenapa ketika meminta hujan kok tawasulnya kepada Sayyidina Abbas, ya, enggak kepada Nabi aja udah cukup, kepada Nabi aja udah cukup. Kenapa kok tawasulnya kepada pamannya Nabi, kepada Sayyidina Abbas? Untuk menerangkan kepada kita nih, era setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah tabi'in, bahwa boleh bertawasul kepada selain Nabi Muhammad. Intinya sih cuman itu. Sayyidina Umar bertawasul kepada Sayyidina Abbas untuk mengajarkan, untuk menjelaskan kepada umat setelahnya hukum bertawasul, yaitu boleh bahkan kepada selain Nabi Muhammad, dengan catatan tadi, ya, kita yakini mereka yang kita wasuli ini adalah kekasih-kekasihnya Allah yang merupakan orang-orang yang solih. Nah, ya kalau bukan bagian dari itu mah ya bagaimana ya gitu. Kayaknya kan ya kembali kepada pengertian awal, tawasul itu kan artinya kan perantara. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, lewat perantara yang sudah kita yakini dekat sama Allah. Kalau kita perantaranya yang enggak dekat sama Allah, kira-kira makin dekat apa makin jauh? Ya logisnya kan begitu. Kita pengen ngambil rambutan pakai galah, yang galahnya itu ya kira-kira nyampe ke si buah rambutan. Lah kalau galahnya timbang segede pulpen begini misalnya, ya kagak bakal kena itu rambutan, kan kira-kira gitu. Itulah tawasul. Maka tawasulnya juga harus jelas. Kayak tadi Sayyidina Umar jelas tawasul kepada Sayyidina Abbas. Alasannya kenapa? Karena Sayyidina Abbas mendekat sama Allah. Buktinya mana? Buktinya Nabi Muhammad memandang Sayyidina Abbas itu sebagai pandangan seorang anak kepada bapaknya. Nah, itu kan bahasa, itu udah bahasa cinta itu ya, bahasa cinta. Maka harus jelas tadi, tawasul kepada para wali, tawasul kepada para orang soleh. Awas, akhir zaman banyak kejebak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita di Indonesia ini sudah banyak kok tempat-tempat ziarah yang sudah jelas. Para wali yang 9 atau wali songo, bukan 9 sebetulnya, istilah itu ya. Wali songo itu bukan wali 9, istilah doang. Ya, para wali itu aja udah. Gak usah ditambah-tambahin, gak usah. Dengan adanya, di sono muncul keramat baru, ayo rame-rame, gak usah. Gak jelas itu. Apalagi sekedar yang menemukannya cuma lewat mimpi. Katanya nemuin, di sono karuhnya datang ke saya, suruh dibangun di situ makom saya. Ngapain? Gak usah. Kalau pengen ziarah aja yang udah jelas.